Israel mengaku sengsara melawan taktik Hamas di Rafah, jalur Gaza. Hamas dinilai memiliki jaringan terowongan dan memasang kamera pengintai serta peledak di nyaris setiap gedung di wilayah tersebut. Akibat jebakan Hamas, pasukan pertahanan Israel atau IDF pun dilaporkan tewas berjatuhan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 20 Juni 2024, hal itu disampaikan langsung oleh Kolonel Yair Sukirman dari Tentara Pendudukan Israel. Dalam pernyataannya, Kolonel IDF itu mengatakan bahwa Hamas menggunakan taktik cerdik untuk melenyapkan pasukannya. Di antaranya, Hamas menggunakan kamera pengintai dan memiliki jaringan terowongan yang signifikan di Rafah. Ia juga menyoroti ancaman jebakan rumah dan kamar yang disiapkan sebelum pasukan pendudukan Israel masuk. Pasalnya, untuk mengatur penyergapan IDF, Hamas memasang banyak kamera pengintai di setiap sudut Rafah, yang mana kamera tersebut memudahkan Hamas untuk mengatur waktu kapan keluar dan meluncurkan peledak ke posisi Zionis tersebut. Karena jebakan Hamas tersebut, Sukirman mengaku bahwa pasukannya banyak yang tewas berjatuhan. Militer Amerika Serikat dan Houthi Yaman adu kekuatan di Laut Merah. Setelah Houthi meluncurkan 70 serangan dan menenggelamkan 2 kapalnya, Amerika Serikat pun menghancurkan 1 stasiun kendali darat dan 2 drone milik Houthi. Imbas insiden tersebut, Laut Merah kembali memanas dalam beberapa waktu belakangan. Dilansir dari The Times of Israel pada Kamis 20 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh militer Amerika Serikat. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pihaknya telah menghancurkan 1 stasiun kendali darat, 1 pusat komando dan kendali di wilayah Yaman yang dikuasai oleh Houthi. Selain itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat juga mengaku melenyapkan 2 drone Houthi di wilayah yang sama. Pasalnya, serangan-serangan tersebut dilakukan sebagai balasan atas aksi Houthi sebelumnya, di mana Houthi telah menembakkan lebih dari 70 operasi ke pihaknya. Houthi juga diklaim telah menenggelamkan 2 kapal, menyita kapal lain dan juga membunuh 3 awak kapalnya. Imbas duel sengit tersebut, situasi di Laut Merah pun kini kembali memanas. Kapal kargo bernama Tutor yang terafiliasi dengan Israel menjadi kapal kedua yang tenggelam akibat diserang Houthi. Imbas insiden tersebut, Israel mengalami kerugian besar. Poin-poin maritim dan tumpahan minyak juga tercecer di Laut Merah. Dilansir dari i24 News, hal itu diumumkan langsung oleh Operasi Perdagangan Maritim Inggris
atau KMTO pada Rabu 19 Juni 2024. Menurutnya, kapal berbendera Liberia itu tenggelam setelah beberapa hari diserang Houthi. Sebelum tenggelam, kapal itu tampak meledak dan terbakar hebat. Seorang awak kapalnya juga dilaporkan tewas akibat ledakan dahsyat di kapal tersebut. Otoritas militer Inggris itu pun mengatakan bahwa serangan Houthi membuat Israel dan sekutunya rugi besar. Selain kehilangan kapal kargonya, minyak yang diangkut dalam kapal itu pun lenyap. Puing-puing maritim dan tumpahan minyak yang diangkut menggunakan kapal tersebut dilaporkan tercecer di Laut Merah. Diketahui kapal Tutor ini menjadi kapal terafiliasi Israel kedua yang tenggelam di Laut Merah. Adapun kapal pertama yang tenggelam merupakan kapal Rubimar yang tengah membawa pupuk pada bulan Maret lalu. Kapal induk Amerika Serikat USS Eisenhower dan 7.000 awak kapalnya mengaku kelelahan menghadapi Houthi Yaman di Laut Merah selama 9 bulan berturut-turut. Terlebih serangan Houthi ke kapal-kapal terafiliasi Israel juga semakin intensif. Kini Pentagon pun bimbang akan memperpanjang penempatan kapal Eisenhower atau menariknya dari wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan langsung oleh situs berita ABC News pada Rabu 19 Juni 2024 kemarin. Menurut laporan tersebut, kapal induk Eisenhower dan 7.000 awak kapal yang dikerahkan di Laut Merah untuk menghadapi Houthi mulai kelelahan. Pasalnya pertempuran di Laut Merah ini menjadi pertempuran angkatan laut paling lama sejak Perang Dunia II. Terlebih penempatan kapal induk ini telah diperpanjang hingga 2 kali, hingga menyebabkan ribuan awak kapalnya mengeluh kelelahan. Oleh karena itu, kini para pemimpin Pentagon bimbang. Mereka mengaku ragu akan mengindahkan seruan Angkatan Laut untuk memulangkan kapal induk tersebut atau permintaan Komando Pusat Amerika Serikat untuk memperpanjang masa tinggalnya. Namun mereka menekankan bahwa keputusan tersebut akan bergantung pada peran maskapai penerbangan dalam mendukung Israel. Para pejabat Amerika Serikat pun kini tengah mengevaluasi langkah mereka. Tentara Israel mulai kelelahan menghadapi pasukan pertempuran di Rafah, jalur Gaza. Bahkan 12 tentara juga dilaporkan tumbang setelah 2 hari berturut-turut melawan perlawanan di 5 poros pertempuran. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh salah satu brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF, Brigade Nahal. Menurut Komandan Brigade Nahal, Yair Sukirman, IDF tengah menghadapi situasi menantang di jalur Gaza. Nyaris di setiap sudut, pasukannya mendapatkan perlawanan sengit dari militan Palestina. Ia pun mengatakan dalam serangan pada tanggal 18 hingga 19 Juni 2024 kemarin, pasukannya telah menghadapi pasukan perlawanan di 5 poros sekaligus. Akibatnya 12 tentara dilaporkan tumbang dalam pertempuran tersebut. Hal itu senada dengan pengakuan IDF dalam situs resminya, yang mana IDF menjelaskan bahwa jumlah tentara dan perwira yang terluka sejak awal perang pada 7 Oktober 2023 kini melonjak mencapai 3.860 orang. Sementara jumlah tentara dan perwira Israel yang tewas sejak 7 Oktober 2023 sudah menyentuh angka 662 jiwa. من تهديد وتحذير وما يقال في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن حرب على لبنان. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak memamerkan senjata baru dalam melawan Israel. Keputusan Hizbullah itu pun diprediksi membuat Israel ketar-ketir. Terlebih baru-baru ini Amerika Serikat dan Israel secara terang-terangan mengaku bahwa pasukannya telah kewalahan menghadapi militan Palestina. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diumumkan langsung oleh Sayyid Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hassan Nasrallah mengatakan bahwa Hizbullah memiliki senjata baru dan kemampuan intelijen baru, yang mana senjata tersebut diklaim dapat membantunya menargetkan posisi super vital Israel jika terjadi perang habis-habisan. Namun sayangnya Hassan Nasrallah enggan membeberkan secara gamblang jenis senjata baru milik Hizbullah tersebut. Diketahui pernyataan Hassan Nasrallah ini disampaikan seusai Amerika Serikat dan Israel sama-sama mengakui kewalahan menghadapi militan Palestina. Amerika Serikat mengaku bahwa kapal induknya dan 7.000 awak kapalnya telah kelelahan 9 bulan menjaga Laut Merah dari serangan Houthi. Sementara Brigade Nahal, salah satu brigade IDF, juga secara gamblang mengakui bahwa tentaranya chaos menghadapi situasi genting di poros pertempuran di Rafah, jalur Gaza. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon.
Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrallah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrallah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Israel mengalami banyak masalah imbas perang melawan pasukan perlawanan Palestina. Tercatat ada lebih dari 70.000 tentara yang cacat dan 8.000 lainnya juga digerogoti oleh luka. Angka ini merupakan angka tertinggi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dilansir dari Pars Today pada Kamis 20 Juni 2024, kerugian tertinggi dalam sejarah Israel itu diungkapkan oleh media Israel. Dalam laporannya, setelah 9 bulan agresi militer di Gaza, Israel justru banjir masalah. Imbas perang tersebut, Tel Aviv semakin tenggelam ke dalam krisis dalam menjamin dan melindungi tentaranya. Bahkan menurut laporan Kanal 7 televisi Israel, jumlah tentara Israel yang mengalami cacat telah melampaui 70.000 orang. 8.663 tentara lainnya pun dilaporkan mengalami cedera sejak dimulainya perang Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu. Media tersebut juga melaporkan bahwa 35% pasien tentara Israel yang tengah menjalani pengobatan itu terkena gangguan psikologisnya, sementara 21%-nya karena luka fisik. Setiap bulannya lebih dari 1.000 pria dan wanita juga masih terus berdatangan karena terluka. Pasalnya kondisi ini baru pertama kalinya terjadi dalam sejarah Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.